Ya halo, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Kembali ke Red Vlog mingguan. Seperti biasa, kemarin sempat libur 2 minggu. Libur lah ya, libur akhir tahun. Oke, mungkin kali ini ngomongin kripto, tapi fundamental awalnya nggak langsung ujuk-ujuk kripto lah gitu ya. Jadi ada pertanyaan di Quora gitu ya, bagaimana antara hidup dengan kemiskinan atau dengan kekayaan gitu. Ya pertanyaannya, ya pertamanya ya ini pertanyaan bodoh sih, tapi mungkin yang tanya juga bukan orang kaya gitu ya. Saya yakin kalau kalian orang kaya pasti lebih bahagia hidup dengan kekayaan, pasti, saya yakin. Mustahil bin impossible, 1 dari 1.000.000 barangkali. Jika kalian kaya raya tapi kalian tidak bahagia, itu mustahil, impossible. Karena apa? Kebahagiaan bahwa kebahagiaan tidak dibeli juga bohong juga. Misalnya saya tuh pengen banget ke Nevada sana, ke area 51, pengen lihat banget di sana tuh ada apa ya, area yang kononnya tempat pendaratan UFO dulu banget sampai sekarang, namanya area 51. Pengen banget ke sana dan sampai sekarang ya nggak bisa ke sana guys, karena nggak punya duit kan. Tapi kalau saya mungkin punya duit, ngabisin duit 200-300 juta untuk traveling ke sana, saya rasa terbeli kebahagiaan itu. Jadi banyak hal ya, ngomongin bahagia itu dari sisi mana dulu bahagia. Kalau kalian nggak punya pasangan, atau pasangan kalian bawel, atau apa segala macam, duit banyak tidak bisa bawa kebahagiaan pun, saya rasa ya kalian tidak bisa aja. Kalian punya duit tapi bodoh aja sih. Kalau punya duit ya mau kondisi apapun, seburuk-buruknya keadaan, kalau punya duit tetap saja kalian bisa lebih mudah untuk lepas dari namanya kesengsaraan atau tidak bahagia. Ya pastilah. Tapi kalau miskin apakah tidak bahagia? Kata siapa? Lah saya miskin juga bahagia-bahagia aja, no problem juga kan. Lah saya hidup miskin dari zaman saya kecil sampai sekarang masih miskin, ya asik-asik aja, nggak ada masalah juga gitu ya. Artinya adalah ketika orang itu merasa sangat susah hidupnya karena nggak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Butuhnya kalian apa? Makan, minum, bensin, kuota. Ya sudah, itu saja, nggak usah banyak yang aneh-aneh gitu. Keinginan itu aja dulu, keinginannya fokus dulu deh. Nah, untuk memenuhi itu, memenuhi makan, beli bensin buat jalan, kuota internet, karena sekarang zaman internet, kalian nonton ini pakai internet kan, itu kuota sekarang itu jadi sebuah kebutuhan, bukan keinginan lagi, karena bisa cari duit di sana guys. Nah, fokus itu dulu saja. Jadi bagaimana caranya saya bekerja khusus saja nih buat saya makan besok pagi, minggu depan, atau bulan depan, untuk bayar listrik mungkin, sewa rumah mungkin, atau udah itu saja dulu, fokus. Oke, setelah duit kita cukup nggak nih dalam 1 bulan? Kalau cukup, pendapatan 1 juta, ternyata 900.000 pengeluaran, 100.000-nya jangan lupa pakai buat hal-hal yang keinginan kamu, yang bukan bukan kebutuhan tapi sebuah keinginan. Karena keinginan itu nggak ada batasnya guys. Kalau kebutuhan kan ada batas. Mau makan juga paling sepiring, minum segelas, paling kan. Bensin juga seberapa jauh sih kalian naik motor, naik mobil, naik bis, berapa? Nah, jadi kebutuhan itu ada batas, tapi keinginan tidak ada batas. Kalau kalian mau fokus dulu pada hidup, ya fokus saja. Fokuslah. Pendapatan masih 1 juta, is okay. Sisa berapa? 100.000. Sudah, simpan aja itu duit. Simpan itu dengan banyak cara.
Bisa ditabung, bisa di bank, bisa diinvestasikan. Nah, dalam hal ini karena kita ngomongin kripto, yang saya omongin ini adalah 100.000 dari uang sejutamu bisa dimasukkan ke kripto. Bukan berarti kamu dapat 1 juta masukin kamu 900.000, hancur hidupmu. Apalagi pakai utang, hancur. Jadi kalau pendapatan 1 juta, 100.000, apakah menghancurkan hidupmu? Kan enggak, kebutuhanmu udah cukup. Nah, keinginan nggak ada batasnya. Saya ingin kaya misalnya, kan nggak ada batas. Kaya berapa? 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 2 juta, 1 miliar, nggak ada batas, guys. Namanya pengen kaya itu nggak ada batas. Tapi bagaimana caranya saya ke sana? Bagaimana cara saya mendapatkan lebih dari 1 juta? Pertama, tabung. Ketika hari ini menabung 100.000, bulan depan harusnya 200.000. Sudah pasti toh. 200.000 pastilah, kan nabung 100.000 lagi bulan depan. Bulan depannya lagi nabung lagi 100.000 lagi. Sudah bulan keempat kamu sudah punya 1.300.000. Bulan keempat, bahkan sudah 400.000 di bulan terakhir itu. Jadi kebutuhan itu ada batas, kalian atur di situ. Nah, untuk mengembangkan uang supaya tidak 100.000 aja. Jadi kalau 300.000 setahun, 300.000 2 tahun, 300.000 4 tahun, 10 tahun tetap aja 300.000. 10 tahun lagi mungkin beli beras sudah nggak dapat sekarung. Kalau sekarang dapat sekarung 100.000 mungkin nggak dapat. Nah, bagaimana caranya berkembang? Satu, ya bikin usaha, guys. Usaha apa aja. Mau jualan, mau sekarang jualan online banyak. Orang tinggal beli sedotan, kamu online kan, saya 100.000 dipecah jadi banyak, jualan apa aja. Tapi takut bangkrut, ya sudah miskin aja terus. Kalau kamu nggak mau ambil resiko, ya udah selesai. Sudah tahu kamu kerja dari pagi sampai sore gaji 1 juta, itulah harga diri kamu tuh. Itu udah hargamu segitu, harga mentokmu segitu, 1 juta. Bagaimana cara menaikkan hargamu? Skillnya tambahin, belajar YouTube, AI, Google, TikTok. Itu juga tempat belajar, guys. Bukan untuk joget-joget ciki-ciki, bukan. Jadi kalian beli kuota 2 GB, 5 GB, 10 GB cuman buat lihat orang joget. Oke, no problem. Kalau kamu bisa ambil peluang di sana. Mereka joget, kamu usahakan joget juga. Mereka dapat duit kok. Mereka joget dapat duit. Lu yang nonton nggak kagak ada duit. Gobloknya di situ kan. Jadi kalau kamu suka joget-joget di TikTok, ya kamu tiru mereka. Tiru. Agak bisa. Ya itu goblok, agak belajar. Goblok aja. Terus terang aja ini, terang-terangan aja. Goblok, bodoh. Cuman taunya konsumsi, nonton aja. Kamu hobi mancing, duit habis buat mancing. Cari dong putar otaknya, bagaimana supaya mancing gratis, bagaimana mancing. Dengan mancing, hobi saya mancing, dapat duit. Hobi saya motor, dapat duit. Jadi bagaimana caranya? Pikirkan, skillmu, tambahin, cari peluang, gali dirimu, supaya kamu bisa dapetin duit tambahan dari yang 1 juta tadi. Kamu udah kerja gaji 1 juta, udah, ya jangan di situ doang. Mimpi tinggi, gede, kaya, pengen ini, pengen itu, tapi kerja doang begitu yang nggak bisa, guys. Nggak bisa. Bahkan kamu nonton video klinik, katanya beli babi ngepet, beli tuyul, beli, usaha juga, pakai duit. Kamu usaha katanya suruh puasa, suruh apa tuh, jangan apa-ngapain, harus nyari apa sesuatu di luar sana, pun pakai usaha. Timbang itu dukun, klinik aja ngomong begitu. Cuman kalian harus realistis. Nah, realistisnya itu apa? Banyak hal. Kalau kalian percaya di bisnis, jalan bisnis. Kamu pintar bisnis, jalan. Pintar jualan, jalan. Pintar nabung, jalan. Jadi jangan cuman sekedar ongkang-ngaki, berangan-angan, tiba-tiba ada orang ngasih duit 10 juta, nemu di
jalan. Nggak ada guys, itu cerita Korea, itu film Korea. Nah, konten saya ini di kripto ini kebetulan saya juga seperti itu. Saya juga sama miskinnya, mungkin saya lebih miskin lah kalau saya ceritakan. Sama gobloknya, saya juga goblok juga. Saya sedikit lebih ngerti ya karena baca, karena nonton, belajar, punya imajinasi, punya pemahaman. Jadi semua orang juga sama, awalnya bayi juga nggak ngerti apa-apa, karena dia belajar, melihat, diajarin, maka dia bisa berjalan. Lu kan udah gede, jadi otak lu harus dikembangkan. Jangan fokus pada, waduh hidup gua susah sekali nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah gua, ya kelar. Nggak bisa ngapa-ngapain tapi masih bisa nonton video ini, berarti kan kalian punya kuota, punya nggak tahu wifi numpang atau apa segala macam, yang pasti kalian tuh punya. Jadi kalian harus berusaha lebih baik. Apa? Gali aja udah. Kemudian pelajari terus. Jangan berhenti. Fokus aja. Kamu pengen di mana? Pengen bertani kah? Nelayan kah? Pebisnis kah? Pedagang kah? Terjun. Fokus. Pelajari. Jangan cuman dagang itu beli barang, taruh di meja, tungguin. Itu nggak belajar guys. Itu apaan tuh? Nggak akan kaya juga. Kalau mau kaya ya kalian harus melihat dagang itu yang seperti apa, barangnya bagaimana, ngambil di mana, jual berapa, bagaimana ngolahnya, bagaimana ngaturnya, harus punya ilmunya. Nah, termasuk kalau kalian nggak punya waktu karena kalian bekerja dari pagi sampai sore, tabung. Kalau nggak bisa nabung, investasi. Ya kan? Kalau mau nabung itu duitnya nggak bakal berkembang. Pasti lu mau nabung hari ini 10 juta juga 15 tahun sudah 10 juta. Udah bilang tadi. Kalau mau berkembang ya beli emas, beli saham, beli kripto, beli reksadana dan lain-lain, yang mana aset itu bisa berkembang. Makin tinggi perkembangannya, resikonya makin besar. Pilihannya cuma dua. Lu berani ngorbanin hartamu, harta sisamu nih ya, ngomong sisa, atau kamu akan hidup santai. Pilihannya itu aja kok. Kalau mau kaya ya kamu harus ambil resiko lebih tinggi. Enak amat kamu kerja nggak mau beresiko, kerjaan santai, gajinya besar, atau investasi yang gampang tapi untungnya besar. Nggak ada. Kalau mau invest, dia harus berani mati, cekrek, mati sekalian, duit habis sekalian. Tapi itu adalah duit sisa, duit 100.000 sisa dari kebutuhan hidupmu. Itu duit impianmu. 100.000 itu duit impian, duit keinginan. Keinginan nggak ada batasnya. Jadi kalau mau invest kripto kah, apakah semuanya, jadi gunakan 10%-nya saja, atau 1%, atau berapa itu. Kalau kalian gaji 1 juta, 100.000 lah. Itu kan gak mempengaruhi hidupmu. Udah ketutup semuanya tuh, mulai dari makanmu, bensinmu, kontrakanmu, semuanya sudah kecukupi. Sekarang tinggal pilihannya 100.000 dipakai buat apa supaya berkembang, karena saya ingin menjadi kaya suatu saat nanti. Bisa untuk sekolah juga bisa, edukasi, beli kuota, tapi nonton terus, jangan TikTok mulu yang diliatin. TikTok itu cuma joget, gak jadi duit. Kalau mau jadi duit ya kamu harusnya joget. Itu baru betul. Kayak gitu ya, udah mau sampai. Jadi buat kalian yang tertarik kripto, gak apa-apa, punya 100.000 beli dulu Bitcoin, beli. Nah, dengan kamu beli 100.000 kamu akan terpaksa belajar, kamu terpaksa nonton, kamu akan terpaksa baca perkembangan Bitcoin. Itu satunya cara. Beli, kamu akan baca. Wah, kamu akan tertarik kan, kamu ngeliat Bitcoin bagaimana, sekarang berapa, kenapa gitu. Jadi setelah beli, jangan kamu cuma ngeliatin doang.
loh kok turun, loh naik, loh jatuh sekali, loh ya habis energimu juga. Jadi kalau kamu sudah beli, ya kamu baca di Google berita tentang Bitcoin itu apa, orang di YouTube ngomong apa, dengerin dari banyak hal gitu. Nah kalau sudah yakin, sudah tahu siklusnya berapa, per 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, kalau 5 tahun pasti untung, ya sudah beli saja terus sampai 5 tahun, pasti cuan, pasti kalau panjang dan terus menerus belinya, pasti dijamin, asal di atas 5 tahun. Oke, jadi semuanya harus dipelajari guys, bukan hanya sekedar beli kemudian dilihatin naik dan turunnya doang, percuma. Walaupun nggak apa-apa juga sih nggak mendalami, yang penting kalau memang beli sudah yakin, sama seperti kalian beli emas, beli ya sudah kamu simpan selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, toh emas juga naik, sama toh? Ya sama, Bitcoin juga sama, naik terus. Tapi karena harganya kamu liatin terus menerus, kadang-kadang bikin kamu keringetan, bikin takut, dan akhirnya bukannya seneng malah jadi gelisah hidupmu. Jadi kalau nabung Bitcoin ya harus di atas 5 tahun, atau kalau sudah paham sekali, sudah paham kamu kayak dari kripto, ya banyak di luar sana, banyak, bukan omong kosong, banyak banget, banyak lah. Saya ngomong begini juga karena udah ngalaminnya. Oke, mudah-mudahan manfaat lah ya. Jangan bertanya bahagia mana miskin, itu hanya penghibur diri. Bahwa kalau miskin itu bahagia, kalian hanya menghibur diri. Jadi buanglah itu. Coba buka bahwa kamu punya keinginan, kamu punya mimpi. Mimpilah jadi orang kaya, tetapi bukan sekedar mimpi. Jadi pisahkan antara keinginan dengan kebutuhan. Pastikan itu saja. Setelah itu fokus. Lakukan konsisten dan dalam jangka panjang. Oke? Itu saja, terima kasih. Bye-bye.